Om Swastiastu. Saya Wayan Badre, penjabat Perbekal Desa Kutuh. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan pos kamling di Desa Kutuh. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan Desa Kutuh, di mana Desa Kutuh berdiri pada tanggal 12 Maret tahun 2002 dengan jumlah penduduk sampai saat ini berjumlah 4.967 jiwa. Desa Kutuh ini dibatasi oleh beberapa wilayah. Satu di sebelah utara dibatasi oleh Kelurahan Cimaran, di sebelah timur Kelurahan Benua, di sebelah selatan Samudra Indonesia, di sebelah barat Desa Ungasan. Dilihat dari struktur geografis dari Desa Kutuh, jadi merupakan lahan kering dan berbatu, namun berkat keuletan, ketekunan, dan kebersamaan warga Desa Kutuh, maka Desa Kutuh sudah memiliki daerah atau wilayah destinasi wisata seperti Pantai Pandawa yang sangat indah, kawasan pariwisata Gunung Payung yang di sekitarnya terdapat paragliding. Desa Kutuh dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah Banjar Pantigiri, wilayah Banjar Petangan, kemudian ke barat wilayah Banjar Jabopura, ke utara wilayah Banjar Kajejati. Melihat dari situasi wilayah dan jumlah penduduk yang sangat padat dan heterogen, maka sudah tentu dibutuhkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dari warga Kutuh seluruhnya. Nah, sehubungan dengan itu, maka di Desa Kutuh dibentuklah suatu petugas keamanan yang direkrut menjadi pos kamling di Desa Kutuh. Pos kamling yang ada di Desa Kutuh ada yang terpusat di kantor Desa Kutuh, kemudian ada pos pantau. Pos kamling ada di 5 titik yang merupakan titik wilayah yang diperkirakan menimbulkan kerawanan, seperti pos pantau kamling Nusapuri, pos pantau kamling Karangputih, pos pantau kamling Mangas, pos pantau kamling Gubuk Sari, pos pantau kamling Kutuh Residen. Nah, masing-masing pos kamling itu diawaki oleh 6 penjaga yang bersinergi dengan pecalang desa adat, yang terdiri dari 3 awak pos kamling dan 3 pecalang desa adat. Patroli menerima laporannya. Dari pos kamling yang ada yang telah dijaga oleh awak kamling, jadi diharapkan masing-masing petugas jaga memiliki kemampuan sebagai berikut. Pada pos kamling induk, awak jaga pos kamling diharapkan mampu
menguasai administrasi sebagai kelengkapan pos kamling. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membunyikan atau memukul kentongan. Yang ketiga, menguasai kemampuan untuk menerima laporan atau pengaduan masyarakat yang memenuhi standar protokoler COVID-19. Yang keempat, menguasai kemampuan untuk berkomunikasi melalui radio atau AT. Yang kelima, menguasai kemampuan untuk menulis laporan pada buku mutasi. Yang keenam, mengetahui telepon penting. Dan yang ketujuh, mampu mengarahkan setiap tamu yang datang agar memenuhi kesehatan protokol COVID-19 melalui mengukur suhu tubuh, mengarahkan tamu mencuci tangan, dan memakai masker. Sedangkan pada pos pantau, setiap awak jaga diharapkan mampu atau menguasai kemampuan untuk melakukan ronda. Kemudian yang kedua, mampu memukul kentongan. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan informasi tentang Kamtibmas. Kemudian yang keempat, mampu berkomunikasi melalui radio atau HT. Nah, dari pelaksanaan masing-masing awak jaga pos kamling dalam melaksanakan tugasnya selalu bersinergi dengan baik kepada Babinsa, Babin Kamtibmas, Pecalang maupun Panyukerta. Nah, dari pelaksanaan pos kamling yang ada di Desa Kutuh sampai saat ini telah terbukti keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di Desa Kutuh terjaga dan kondusif dengan baik. Nah, untuk itu, jadi saya sangat mengharapkan agar para petugas di pos kamling yang ada di Desa Kutuh ini tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada, sehingga keamanan dan kenyamanan di Desa Kutuh dapat terjaga dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah tentu dengan harapan pos kamling di Desa Kutuh ini tetap eksis sehingga Kutuh tetap aman. Untuk itu, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.